Yo guys, gimana nih harga HYPE udah turun sekitar 20-an%. Kemarin sempat all time high-nya itu di sekitar 75, terus turun lumayan jauh ke 55. Hari ini gue mau bahas nih kenapa sih penurunan harganya bisa sejauh itu. Oke, jadi yang pertama kita harus sadar dulu kalau memang price action HYPE ini memang sudah overextended. Ya, jadi dia tuh rally gila-gilaan sampai ke 75 itu dari sekitar 30-an. Dan ya wajar banget. Setiap ada rally itu pasti ada namanya koreksi. Tapi yang perlu kita ingat, fundamental hyperliquid ini tidak ada yang berubah. Bahkan improve ya teman-teman. Terus kalau kita lihat, overall kondisi market memang lagi bearish banget. Semuanya kok. Dari stocks, dari Bitcoin-nya, itu lagi mengalami pelemahan. Jadi ya wajar aja lah. Karena kita nggak bisa anomali terus ya. Hype ini nggak bisa anomali terus. Naik terus tanpa koreksi itu di aset manapun itu impossible. Tapi kalau kita lihat datanya ya, semuanya itu masih menunjukkan metrik yang positif. Kalian bisa cek sendiri. Ini gue sekarang sering banget pakai tools ini namanya HL Eco. Jadi di HL Eco ini semua metrik-metrik yang ada di Hyperliquid ini kalian bisa cek. Mulai dari price to earning ratio-nya kayak gimana, compare to checks, compare to CMA gitu ya. Kalian bisa compare. Kalian juga bisa lihat nih, kalian bisa cek ETF flow-nya itu seperti apa, net inflow, apa net outflow. Kalian juga bisa cek project-project yang ada di Hyperliquid, ya kalian bisa baca riset-risetnya dari HRC. Pokoknya di HL Eco ini menurut gue salah satu tools yang buat kalian yang invest di Hype itu wajib banget pantengin. Gue udah cek tools-tools lain, nggak ada yang selengkap HL Eco. Kalau kita ngomongin metrik ya. Terus sentimen negatif yang kemarin sempat beredar di X ya, itu si Arthur Hayes teman-teman. Jadi si Arthur Hayes ini bisa dibilang figur KOL yang cukup besar namanya. Dia ini yang bilang beberapa bulan lalu kalau misalkan di Agustus hype ini bakal nyampe 150. Belum sampai 150, baru setengah perjalanan nih baru 75. Dia udah buang semua hype-nya itu di 73. Per hari ini gue dapat berita dari Lux On Chain walaupun akhirnya ditepis sama si Arthur Hayes. Jadi belum tahu ini benar atau enggak. Dia udah buyback gitu hype yang dia buang. Tapi ini masih secara on-chain ya teman-teman, belum bisa dipastikan 100% kebenarannya. Kalau kita lihat per hari ini, hype udah mulai mantul kok ke area 64. Dari 55 ke 64. Kenapa? Karena baru aja nih beritanya masuk, just in ya. Jadi baru aja masuk beritanya kalau Coinbase itu resmi menjadi deployer-nya USDC di Hyperliquid. Ini gue udah pernah bahas di video sebelumnya ya. Jadi align quote aset dari Hyperliquid bukan lagi USDH, tapi USDC. Di mana nanti 90% yield dari USDC, itu kan sekitar 3,5% per tahun. Itu akan dikasih ke Hyperliquid. Ujung-ujungnya tentu nanti dipakai untuk buyback hype lagi sama Hyperliquid. Mungkin kalau disetahunkan itu sekitar 140 sampai 160 juta dolar. For comparison ya teman-teman, kalau misalkan hype ini rata-rata buybacknya di 2 juta, berarti kan setahun itu ada 720 juta dolar buyback ya, token hype. Jadi 140-160 juta sebenarnya itu nilainya ya dibilang kecil banget juga enggak, dibilang gede banget ya juga enggak. Cuman kalau kita bandingin nih sama USDH itu jauh banget. Karena USDH ini kecil teman-teman, dia cuma 1,6 juta dolar per tahun. Jadi dari 1,6 juta ke 160 juta itu kan 100 kali lipat. Menurut gue sebagai investor hype ini sesuatu yang sangat positif lah untuk jangka panjang. Nah, buat deployer ETF nih teman-teman, mereka kan masih tergolong baby lah. 3 ETF ini, apalagi Grayscale yang kemarin baru aja launch ya. Mereka tuh pasti mati-matian pasarin ETF-nya mereka karena ada yang namanya manajemen trading fee. Jadi kalau misalkan makin banyak orang yang transaksi ETF di tempatnya mereka, tentu mereka bakal makin cuan. Apalagi Grayscale ini kan bukan nama yang kecil. Dia udah launch beberapa ETF yang sukses gitu sebelumnya. Di sini gue bukan share tentang ajakan jual atau beli ya teman-teman. Keputusan tetap di tangan kalian masing-masing. Kalian tetap harus do your own research. Semoga ke depan kita bisa dapat jawaban lah si Hyperliquid ini ke depan bakal kayak gimana. Terutama dari segi regulasinya ya. Kita soon lah bakal dapat kepastian nih dari Hyperliquid Policy Center mudah-mudahan.
Dan perlu dicatat juga nih teman-teman, kalau 3 hari lagi itu Piala Dunia itu bakal dimulai dan prediction market di HIP4 itu sudah live. Jadi kalian sudah bisa predik negara mana yang bakal menangin Piala Dunia. Siapa tahu kan ini ada shadow point gitu di belakangnya buat potential Season 3 airdrop. Kalau kalian suka video kayak gini, bisa subscribe, komen, share ke teman-teman kalian. Dan berikutnya gue bakal update tentang Hype lagi kalau misalkan ada news atau update besar di Hyperliquid ecosystem. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.